Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah salah satu jam dari Seiko, yaitu Seiko King Samurai. King Samurai ini adalah jam yang rilis di tahun 2020 yang bisa dibilang sebagai upgrade dari Seiko Samurai. Nah, terus kenapa dijulukin sebagai Seiko Samurai? Apa karena dipakai sama samurai? Ya, enggak dong ya. Ada yang bilang karena indeks yang ke-12-nya kayak pelindung kepala samurai. Atau ada juga yang bilang karena desain casingnya yang penuh sudut-sudut kayak gini, kayak abis dipotong sama pedangnya samurai. Tapi kalau saya baca-baca lagi, yang benernya kita harus ngeliat atau balik ke Seiko Samurai yang pertama. Nah, jadi dinamakan begitu karena bentuk jarum-jarumnya yang berbentuk seperti pedang. Makanya namanya samurai. Walaupun saya ngerasa ini bukan kayak bentuk pedang yang khas dipegang sama samurai. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut dulu. King Samurai ini udah tersedia dalam beberapa varian. Dan yang saya pegang ini adalah versi Special Edition-nya dengan kode referensi SRPE 33K1. Dan ada juga versi lain seperti SRPE 35K1 dan juga SRPE 37K1. Jam tangan ini memakai movementnya 4R35, movement automatic standar yang udah dilengkapi dengan hand winding dan juga hacking, dengan power reserve-nya selama 41 jam. Dengan akurasi kalau di spek, itu sekitar plus 45 sampai minus 35 detik per hari. Walaupun ya biasanya yang kita dapat di bawah 15 detik per hari. Oke, kita lanjut lagi. Jam ini memiliki diameternya 44 mm, jam dengan diameter yang bisa dibilang ukurannya sedang ke besar. Terus tebalnya 12,8 mm, panjang lak to laknya sekitar 48,7 mm, dan lebar laknya 22 mm. Jadi dengan ukuran tadi, maka buat yang punya pergelangan tangan yang kecil, jam ini mungkin agak kurang cocok. Tapi misalkan mau nekat juga nih, sebenarnya ya nggak perlu khawatir juga. Karena di sini lak to laknya cuma sekitar 48,7 mm tadi. Jadi yang lebar lengannya lebih dari itu, tapi lengannya kecil, ya mungkin masih bisa pakai walau agak mepet-mepet. Karena emang kebanyakan jam diver dari Seiko, emang ya ukurannya besar, di atas 40 mm. Bahkan ya banyakan di atas 42 mm. Kira-kira gini, kalau di tangan saya yang lingkarnya cuma sekitar 16,5 cm. Casing jam tangan ini menggunakan stainless steel dengan ceramic bezel insert. Kacanya juga udah safir dengan anti-reflective coating di bagian dalamnya, dan juga ada cyclops-nya juga. Jadi hal tadi yaitu kristal dan bezelnya yang menjadi pembeda utama antara samurai biasa dan juga King Samurai ini. Walau ya harganya juga jadi beda, tapi menurut saya ini upgrade yang worth it banget. Kalau mau modding sendiri dengan moddingan yang sama, mungkin bakal menelan biaya yang kurang lebih sama atau bahkan lebih dari itu. Nah, terus di sini backcase-nya juga stainless steel, sudah screw down backcase, dan juga bukan yang tipenya exhibition. Sekarang untuk bezelnya, rotating bezelnya bisa diputar satu arah, berlawanan arah jarum jam, ya standar jam diver, dengan 120 klik yang cukup renyah dan mudah, walau di satu sisi saya ngerasa suara putarannya agak keras. Terus buat dialnya, nah ini nih. Biasanya dial-dial yang keren itu banyaknya di dress watch. Tapi ini menurut saya walaupun jam diver, tapi dialnya udah keren banget. Gradasi warnanya, teksturnya, dan penampilannya tuh nggak mengecewakan. Malah kalau saya bilang ini malah kayak lukisan. Ya pokoknya keren banget. Pada dial ada print tulisan Seiko, logo Prospex atau Professional Specification, Automatic, dan Diver 200 meter. Jadi ini emang true dive watch yang udah ISO. Jarum jam berbentuk seperti panah dan menit berbentuk pedang. Jadi memang udah agak beda dari seri Seiko Samurai yang pertama. Dan ada komplikasi tanggal di sisi kanan pada jam 3. Indeks pada setiap penanda jamnya juga rapih, bagus, dan tegas. Dan ya cocok dengan keseluruhan desain dari casing jam tangan ini. Dengan adanya aplikasi Lume juga di setiap indeks, jarum-jarumnya, dan juga di Lume Pip, ngebuat jam ini juga bisa terbaca di kondisi yang minim cahaya
apalagi ya Seiko emang udah cukup terkenal untuk loomnya. Crownnya sendiri, ya juga sudah screw down crown seperti kebanyakan jam diver dengan tekstur yang cukup menarik dan juga gampang buat mengendurkan, mengencangkan, ataupun melakukan hand winding. Secara garis besar, detail dan penampilannya ini worth it banget untuk kelas yang saya bilang transisi antara entry level ke kelas menengah jam diver. Kalau untuk bracelet bawaannya kayak gini, dan udah juga dilengkapi dengan beberapa lubang untuk micro adjustment, dan juga ada pengamannya juga, dan juga ada extension divernya juga. Jadi ya udah paket lengkap di sini. Tapi mungkin buat yang nggak biasa, keseluruhan jam dan braceletnya ini sekitar 200-an gram kalau fulling. Jadi ya bakal lumayan kerasa di tangan, dan mungkin buat yang belum biasa bisa ganti ke strap dulu, misalkan strap silikon, supaya bisa lebih nyaman dan nggak terasa terlalu berat. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Untuk yang cari jam diver, dengan ukuran pergelangan tangan yang menengah sampai ke besar, jam ini kayaknya patut banget buat diperhitungkan. Kalau yang punya pergelangan tangan kecil, ya mungkin masih bisa walau mepet-mepet. Dan baiknya sih coba dulu di toko jam. Apakah kira-kira nyaman? Apakah kira-kira pede pakai jam tangan dengan diameter segitu? Atau nggak pede? Atau nggak nyaman? Mungkin kalau suatu saat Seiko keluarin mini samurai, kayak mini turtle-nya, kayaknya ini bakal saya beli dan worth it banget. Karena saya sebenarnya suka banget sama desain dari Seiko Samurai ini. Oke, segitu dulu deh saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.